sengaja dibuat terbatas agar kita tidak susah dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifah itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Udah, oh. Kita mulai, Bu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sarha sudurina. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, damang, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya calon penghuni surga. Amin. Semuanya diberi kesehatan, baik secara zahir maupun secara batin. Zahirnya sehat, batinnya juga sehat. Kadang-kadang kita suka sebaliknya, fisiknya sehat, jiwanya kadang nugelo. Nah, inilah sebabnya saya mengambil porsi kajian. Apa kemarin kajian kita, Bu, tentang apa? Binayatul insan, pembinaan manusia. Sebelum kita masuk kepada kajian, kita ucapkan dulu alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melapangkan dada kita, melapangkan waktu kita untuk bisa hadir di tempat ini. Karena untuk bisa hadir di tempat ini butuh kelapangan, ya, butuh kelapangan hati, butuh kelapangan waktu. Banyak penghuni Sumedang ini manusianya, gitu kan. Tapi yang ingat ngaji cuma beberapa orang nih kan, 1, 2, 3, 4 sekian orang. Ya lebih kurang 4.000 orang lah. Kita nggak boleh bersama malaikat-malaikatnya, ya kan. Juga selamat berangkai salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada seluruh para nabi dan para rasul yang sudah berjuang menegakkan ajaran Allah di muka bumi ini, sehingga ajaran Allah tersebut bisa sampai ke tangan kita. Itu semua berkat perjuangan seluruh para nabi dan rasul, bukan hanya satu orang rasul. Kalau satu orang rasul nggak mungkin
jadi. Tapi seluruh merupakan kerja estafeta, kerja yang berkesinambungan. Saya kasih waktu lebih kurang 1 menit lah. Ya, mari kita hadirkan zona Abdullah kita. Tinggalkan semua beban hidup yang menimpa kita selama ini. Kita berikan waktu kita fokus 1 jam ke depan untuk mengkaji kitabullah. Lepaskan semua ikatan-ikatan dunia, budaya, maupun ikatan-ikatan lainnya yang menjerat kita. Niatkan dalam hati kita, kita serahkan seluruhnya zahir batin kita 1 jam ke depan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Kita itikaf sebentar, kontemplasi sebentar selama 1 menit. Silakan. Oke, siap Bu? Siap ya? Allah siap ya? Nah, kita lanjutkan. Terakhir kajian kita tentang apa Bu? Minggu kemarin? Ya minggu kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Jadi berkesinambungan nih kan kita nih kajian lanjutan nih. Minggu kemarin tentang apa Bu? Ibu yang bercadar apa bermasker itu? Bermasker. Tentang apa kemarin Bu? Kita santai aja Bu ngajinya, nggak usah. Nggak usah terlalu serius. Maksudnya nggak usah terlalu tegang gitu. Oh nggak kesini Ibu kemarin. Oh, yang kesini siapa kemarin? Enggak juga. Jadi siapa kemarin yang kesini? Hah? Oh gitu ya. Kajian kita kemarin itu tentang ruh. Ya, tentang ruh. Kan asal usul manusia itu terdiri dari 2 substansi. Substansi itu esensi, zat. Terdiri dari 2 zat. Ini kita ruh dan jasad. Ini asal usul kita ini Bu. Asal usul Ibu nih ya kan. Terdiri dari ruh dan jasad. Jasadnya udah kita kaji ini nih. Ya, jasadnya udah kita kaji. Jasad ini adalah materi. Materi yang berasal dari unsur bumi atau yang disebut dengan ardun. Tuh. Udah kita bahas tuntas. Kemarin ruh juga begitu. Ruh ini adalah energi. Nah, jadi yang bisa membawa Ibu dari rumah ke sini itu penggeraknya apa? Ruh. Gitu. Ruh ini yang membuat manusia itu hidup. Agar Jis, mana Jis? Oh iya. Nah, ruh itu kemarin sudah kita klasifikasi dari seluruh ayat yang ada di Quran. Pengertiannya. Jadi ruh itu adalah rahmat. Kemarin itu kan. Ruh itu adalah wahyu. Jadi kalau ada manusia hidup tanpa wahyu, dia itu ibarat mayat
Jalan, karena ruhnya nggak ada. Ruh itu Quran. Nah, itulah. Biar nyambung nih ceritanya ya. Biar nyambung nih. Nah, ini kita hapus. Sekarang kita masuk kepada sebab dinamakan insan. Nah, sebab dinamakan insan. Ibu-ibu tahu nggak? Kok ibu-ibu itu disebut manusia? Ibu itu disebut manusia. Tahu nggak kopi? Nah, ini Bu, ini saudara saya nih dari Medan juga nih, dia mualaf juga Bu. Kenalin sekalian perkenalannya. Udah berapa bulan nggak masuk Islam? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? 2 bulan ya. Nah, itu. 2 bulan yang lalu dia sudah Islam, insya Allah Islam sampai akhir hayat ya kan. Kau tahu nggak kenapa kita ini disebut manusia? Kok bukan monyet gitu ya? Karena buktinya kau manusia itu apa? Punya akal kata Bu Haji gitu. Akal itu yang mana? Apa bedanya akal sama otak? Otak juga, binatang juga punya otak. Tapi kenapa kalau kita misalnya lagi ngambek tuh kan, dasar kok nggak punya otak? Ya kan? Itu loh. Dasar kok dia nggak punya otak kok ya. Di mana otak kok disimpan? Di dengkul. Kita marah tuh kan. Nah. Jadi yang menjustifikasi, yang membuktikan kemakhlukan kita ini adalah manusia, itu apa? Nah, ini dia yang kajian yang menarik ini. Jangan-jangan kita sendiri nggak tahu nih kan? Bisa aja nanti kita menyangka kita nih menyangka nih kita diri kita adalah manusia. Kata Allah bukan, kau itu bukan manusia. Saya begitu. Bukan. Jangan GR dulu kita nih kan. Merasa manusia, tapi kenyataannya bukan. Bu, jadi rada mikir Bu ya. Ngaji Quran itu memang membutuhkan rada pemikiran yang. Jadi kita nih ibarat belajar filsafat ini kok dalam akademis. Tapi bukan, kita belajar kitab Allah gitu. Nah, coba sekarang daripada capek-capek mikir, ya kan, ngarang-ngarang, mikir entah kesana kemari tepugu ujungnya kesurupan, ya kan, mending kita lihat di surat Toha ayat 115. Saya minta Ibu baca Bu, biar didengarin sama semua ya. Minta tolong nih Bu, mintol. Surat ke-20 ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ولقد عهدنا إلى
آدم من قبل Panasya. فنسي ولم يجد له عزما. Nah, alif pisan Bu, eta khusus buat orang-orang goib itu. Khusus buat dukun itu. Apa artinya Bu? Artinya, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Nah, perintah di situ katanya ya. Kalimat aslinya itu walaqad ahidna. Ahidna itu kata-kata ahdan, ahada. Artinya janji, komitmen, ya, ikrar, perjanjian. Ya. Walaqad, kodnya itu kalau secara linguistis naon dewe dengan sebuahnya ngambek wae ya. Linguistis itu Bu, bahasa secara grammar apa ya? Tata bahasa Bu. Nah, bahasa Sunda juga ada bahasanya Bu ya. Namun bahasa halusnya makan itu ngelebok gitu Bu. Salah Bu. Saya dulu pernah tipu ada teman saya tuang ternyata. Nah, gitu kan. Jadi ada aturannya. Gitu. Jadi saya dulu pernah kejadian nanya ke teman, naon kalau nawarin makan apa hayu urang ngelebok cenah. Saya ke orang ke mertua ngomong gitu. Pas lagi apel bawa makanan, Pak hayu Pak urang ngelebok. Aduh udah saya dicarekan. Salah ya teh untuk bisa bahasa Indonesia apa ya cenah teh. Ya siap. Nah. Gitu ya. Kalau yang menyatakan kesungguhan itu Bu dalam linguistis apa dalam bahasa Arab itu apa namanya Bu? Dalam tata bahasa. Hah? Ibu kan rada pakar ini masalah bahasanya nih. Sungguh, taukid. Ya. Dalam bahasa Arab itu disebut taukid, artinya menyatakan kesungguhan. Jadi benar-benar ya teh. Serius pisan. Taukid. Beda sama tauhid. Taukid. Nah, jadi taukid itu ya benar-benar. Jadi Allah ini nggak main-main, bukan sesuatu yang biasa. Serius. Ya. Akhirnya Allah dan Adam membuat sebuah komitmen, perjanjian. Ada perjanjian antara Allah dan Adam. Apa perjanjiannya? La taqrabu syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, gitu kan? Yang disebut orang pohon khuldi, gitu kan? Apa sih pohon khuldi itu? Gitu? Masih misteri itu cerita. Ya kan? Ada yang bilang pohon buah khuldi itu dimakan sama laki-laki jendol, ya jadi khuldi, kan? Jadi itu khuldi dengan laki-laki. Namun laki jadi payudara gitu kan. Namun perempuan gitu. Laki-laki jadi jakun ya. Nah, terserahlah itu apa, bagaimana cerita dan bagaimana fenomenanya, tapi ada perjanjian antara Allah dengan Nabi Adam. Tapi fana sia, tuh jelas tuh kalimatnya. Fana sia. Ini dua kata nih kan, fa dan na sia.
Loh. Enggak. Panas ya. Nah, ini kalau dilihat di kamus nih. Artinya Adam lupa. Gitu loh. Adam lupa. Siapa yang lupa, Bu? Adam yang lupa. Apa sebab Nabi Adam ini lupa? Tidak mempunyai keinginan. Jawabannya kayak gitu juga. Tidak mempunyai keinginan yang kuat. Kau pasti juga, biar paham. Apa sebab Nabi Adam lupa? Di ayat ini. Ibu pernah lupa nggak, Bu? Sering. Lupa. Kok mau urusan ngaji kadang-kadang, aduh, lupa wae. Nah, di sini terjawab. Jadi kalau ada orang yang beralasan lupa, nah ini sebabnya ini. Apa ide itu, Bu? Walam najidalahu azma. Dan tidak kami dapati padanya azam. Azma. Tekad. Azam itu tekad. Kemauan yang kuat. Wah, tulisan saya rock and roll pisan ya. Apa? Tekad. Kemauan yang kuat. Apa lagi? Sinoniminya, persamaan katanya. Itu. Jadi sebab orang lupa itu karena tekadnya kurang. Nggak ada tekad. Besok ngaji ya, insya Allah. Belum. Karena memang tekadnya yang kurang itu. Gitu loh. Jadi kalau ada orang lupa itu karena dia memang tidak punya tekad. Enggak sih. Kalau balasan, aduh laki, enggak sih, terbawa tekad lah. Kalau memang punya tekad, sesibuk apapun, pasti berangkat. Punya tekad. Prosesnya. Jadi tekadnya kamu acara. Niatnya udah bulat cenah teh. Kan karuhun baheula eta teh. Tapi bulat itu. Bulat. Jangan peyang. Apalagi kalau segi 4, jadi nggak jelas. Kalau segi 4 nggak bisa maju dia. Kalau bulat kan maju. Mata lambang energi itu bulat. Nah, itu, Bu. Tinggal kita koreksi diri kita pribadi masing-masing. Sudah berapa lupa yang kita lupakan? Sudah berapa jenis lupa yang kita lakukan? Ya kan? Dan itu semua terjawab hari ini sebabnya. Iya, bisa jadi. Nanti ada bonusnya nanti setelah itu. Memang betul. Gitu. Nah, tapi nanti dia kita bahas ya. Kita bahas ini dulu nih. Sebab dinamakan insan nih. Tinggal ditambah
Nasia. Tambah mim. Isi makan. Naon isi makan danya? Makannya tempat. Isi makan. Makan. Jadi artinya tempatnya lupa. si pelupa. Mansiu, ada kata-kata mansiu di surat Maryam itu kan. Itu satu akar kata semua itu. Oke, nih satu ayat. Belum beres nih. Kita sampai jam 3:30. Tapi nggak tahu cukup atau enggak nih Bu. Agak ini juga nih, agak panjang juga nih. Satu ayat ya. Belum kita simpulkan. Jadi minimal kita tahu kenapa kita lupa. Karena tidak punya apa tadi? Tidak punya tekad. Jadi akhirnya nggak apa Bu, namun aduh pohon enggak serah, aneh mah serius gitu nama gitu. Itu loh. Nah kemana? Pohon enggak serius terniat, enggak soal gitu nama. Galak tuh orang tuhnya. Hah? Orang tuh beki galak katanya. Tong beki galak. Mun biasa mah beki ramah. Sopan. Oh gitu, mohon. Mun bisa. Mun bisa mah. Tapi udah hese, Bu. Saya mah goblok aja gitu. Oke, satu ayat. Ini ayat komparasi ya, deui komparasi teh. Perbandingan, ayat perbandingan, Bu. Perkomparasi itu perbandingan. Bukan tarasi. Mun tarasi mah Bu Haji mah nyahonya. Komparasi itu perbandingan. Di surat An-Nisa ayat 28, Bu. Baca lagi Bu, enak bacanya Bu. Merdu. Tahu ya pemetak orasi gitu. Tapi udah saya menikmati bacaannya Bu. Bacaannya Bu. Ya Bu, mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Mantap. Yuridullah. Allah itu yurid. Yurid itu ingin memberikan. Jadi yurid itu adalah Allah berkeinginan. Allah punya keinginan, Bu. Yurid disebutnya. Yuridullah. Bentuknya adalah fi'il mudhari. Allah senantiasa ayyukhaffifa ankum, ingin memberikan keringanan kepadamu. Nah, itu Bu. Kalau kebawa ringan, ada keringanan. Kita diberi keringanan udah sama Allah nih. Macam mana pulanya kau? Itu aja susah. Bikin pusing sendiri. Iya. Kenapa lah susah-susah? Aku gak pernah bikin kau susah, kata Allah. Kau yang bikin kau susah. Agak mirip kan banyak. Karena ada setia soalnya. Kita menghormati orang Batak di sini, ada orang Batak. Gimana yang sarua? Nah, itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia khuliqalnya itu itu film madi, tapi madinya majhul, fasif itu. Kalimat fasif itu. Terciptanya insan itu, nah gitulah. Telah terciptanya. Terciptanya insan itu dhaif, maaf, bersifat dhaif. Nah, apa itu dhaif? Ya. Kebanyakan
para Penafsir. mufasir menerjemahkan dhaif itu lemah, gitu kan? Sebelum kita terjemahkan kata Doang. dhaif ini, kita komparasi lagi dengan kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Satu. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan insan dalam bentuk yang sangat sempurna. Ahsani taqwim. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafs dan kesempurnaannya. Terbaik, sempurna. Mungkinkah lemah? Ayo. Mungkinkah lemah? Kalau kita dari sesuatu yang terbaik, ya kan, sempurna. Ibu sepakat kalau kita ini adalah dibilang makhluk yang lemah. Sepakat Bu ya? Makhluk yang lemah ya. Jadi Allah menciptakan kita ini memang lemah. Oke. Sebelum kita simpulkan, kita flashback dulu nih. Berdasarkan kajian asal unsur insan yang terdahulu, telah jelas bahwa ada dua substansi sebagai formulasi eksistensi insan. Wah, bingung-bingung dari ibu-ibu. Ada dua substansi ya, ada dua zat, ruh dan jasad, itulah semuanya. Yaitu substansi ruh, komposisinya tak terhingga, tak terduga, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh apa dan siapapun kecuali oleh Allah. Ruh itu tak terduga, tak terhingga, tak terbatas. Makanya ruh itu mikdarnya itu kadar energinya itu 50.000 tahun, kan gitu. Jadi ruh itu kecepatannya itu Dahsyat. tak terbatas, tak terhingga. Kita ini berhubungan sama Allah lewat ruh. Kalau kita berhubungan pakai fisik ke Allah, mau bisa panggil. Hancur tuh Nabi Musa juga waktu ingin ketemu sama Tuhannya kan, diperlihatkan ke gunung, gunung aja hancur, nggak bisa. Kita tidak bisa bertemu secara fisik, nggak bisa. Tapi kita ketemunya secara ruh, karena dia tak terbatas. Ya. Tidak demikian dengan komposisi substansi jasmani, formulanya bisa diduga jasmani ini. Sebab ia bersumber dari yang terbatas. Terbatas ruang dan waktu, terbatas potensi, gitu. Maka logislah bila mudah sekali terjadi problematika dan dilema. Sesuatu yang terbatas dengan yang tak terbatas nggak hiji Bu dalam raga kita, dalam nafs kita. Makanya wajar kita ini banyak problema dan dilema. Ruhnya pengen ngaji, ya kan? Tapi fisiknya pengen tidur. Ya. Ruhnya pengen ngaji. Saya tanyakan sama seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, pasti ruhnya, kalau dia jujur dengan ruhnya, pasti dia selalu ingin melakukan hal yang baik. Itu loh. Nah, kadang-kadang manusia nggak jujur sama ruhnya, nggak jujur, gitu loh. Saya dulu, karena saya termasuk orang yang, makanya saya orang, boleh dikatakan saya termasuk orang yang kurang ajar lah gitu. Cuman modal saya adalah jujur. Ketika saya dipaksa harus menyembah Yesus, Tuhan Yesus, hati saya nggak nerima gitu loh.
Siapa Yesus? Siapa Tuhan Allah? Siapa Ruhul Kudus? Siapa pula itu Yesus? Kok Yesus bisa jadi Tuhan? Nah, itulah yang kami alami. Hati saya nggak nerima. Saya coba bergaul sama orang Islam. Makanya sholat kau, katanya, biar tenang. Macam mana sholat? Gitu. Sholat cuma tonggang, tungging, tenang. Gitu kan? Nggak nerima hati saya waktu itu. Gitu kan? Karena belum berilmu. Bang, kalau mau nanya di luar praktek Hah? pesan, kalau itu menurut orang Kristen, Nasrani, salib itu simbol apa? Salib itu simbol apa? Jawab, Bi. Bisa nggak jawabnya? Pemikiran pribadi ya. Hmm. Itu pengampunan Yesus, pengampunan dosa ya juga. Penembus dosa. Iya, penebus dosa. Itu kau dapat dari ayat mana itu? Di Alkitabnya? Di Matius. Matius. Gitu, Pak. Gimana, mah? Kan ada Tuhan Allah, Tuhan Ibu, Allah, Tuhan Anak. Allah itu Tuhan Bapa. Ya, Yesus Tuhan Anak. Jadi gua Yesus ya, teh. Ya kan sharing. Ya. Itu tadi karena bicara jujur tadi ya. Bicara tentang kejujuran ya, kejujuran. Ada Tuhan Mama, Bunda Maria. Maryam. Ya, Maryam itu ibunya Nabi Isa. Ya kan? Kalau di Nasrani sebutnya Bunda Maria. Kalau Isa itu sebutnya Yesus. Gitu, Bu. Yesus. Yesus itu Isa. Kalau Daud, David gitu kan. Jadi beda bahasa. Beda bahasa. Kalau Nasrani itu ada memang dia ke bule-bulean, ke baratan. Jadi Nabi Isa oleh orang non-Muslim Kristen itu dianggap anak Allah. Iya, Oh, jadi dianggap anak Tuhan. Bunda Maryam dianggap istri Allah. Enggak. Jadi yang melahirkan Isa. Jadi Nabi Isa dia Isa Abdullah ya. Ibu. Tapi kan kalau dalam Islam ya Nabi Isa itu belum wafat ya. Nabi Isa? Nabi Isa diangkat ke langit masih hidup. Ya, jadi banyak inilah itu banyak pendapat lah, gitu kan. Katanya yang di salib itu Yudas, Ya, temannya Nabi Isa yang versi Qur'annya ya. yang notabene dari pustara ke atas dimiripin Nabi Isa, dari pustara ke bawah kalau dilihat di telaah itu bukan kaki Nabi Isa. Nabi Isa kan udah. Ya, nanti dalam waktu lain lah kita bicara masalah itu ya. Dalam konteks lain nanti ada tuh. Karena sampai sekarang memang cerita tentang Isa, Maryam, ya kan, memang misteri. Di kita sendiri juga banyak versi itu. Ya, ada yang bilang Isa udah mati, ada yang masih bilang masih hidup, ada yang macam cerita nanti lah. Dalam lain waktu lah, ya kan? Dalam lain waktu. Atau kalau masih ada waktu, nanti setelah ini kita bahas, boleh. Nah, kita kembali ke yang tadi dulu nih. Maka wajar terjadi problematika yang dilematik. Dampak dari pertemuan ruh yang tak terbatas dengan jasad yang terbatas. Seperti misalnya panas terus hujan, maka muncul pelangi kan. Baru gitulah. Nah, justru disinilah bukti kebenaran Al-Quran.
sebagai kitabullah bisa dilihat dari akuratnya pemakaian kata. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 28 tersebut, yang mampu memecahkan solving, memecahkan itu solving problem, eksistensi yang seakan berbeda, tapi enggak. Betapa rahman rahimnya Allah dengan yurid tetap menginginkan agar kita senantiasa khofifah, ringan Bu, tidak dalam problema, dan dibuktikan dengan kreasinya. Khuliqal insanu dhaif. Nah, di situ. Jadi apa itu insan dhaif? Kita pecahkan sekarang masalahnya. Al-insan, ya, al-insan itu adalah ismun, ya Bu ya, tolong koreksi ini Bu. Kata benda. Al-insan itu adalah kata benda yang memiliki asal usul katanya yaitu nasyan, nisyanan. Itu asal usul katanya. Yang bisa berarti lupa, lengah, lalai. Sebagai kata benda tentu memiliki bentuk jamak. Bentuk jamaknya itu unas. Bentuk jamak dari atau anasiu. Yang paling banyak dipakai Al-Quran adalah kata kerjanya tadi, nasia. Itu yang paling banyak dipakai. Nasia ini kata kerjanya. Nasia, yansa, nasyan. Nah, kan Bu? Nah, Ibu pakar nahwu sorot, jadi ada kita yang mengkoreksinya. Gitu. Nah, istilah insaniyah berarti hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan insan, berhubungan dengan manusia. Bila diterjemahkan manusia, ini sebenarnya tidak komprehensif. Sebab manusia itu istilah belaka yang dirubah logatnya di Quran. Di Quran ada istilah mansiu di surat Maryam ayat 23 itu. Coba baca, Bu. Ada nggak kata mansiu di Quran? Surat Maryam ayat 23. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anja'aha muqadu ila jid'in Nakhlah. nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiya Nasiyan. nasiyan nasiyan mansiya. Nah, mansia itu makan atau objek, Bu? Maf'ul atau makan? Objek. Objek yang terlupakan. Si maf'ul itu. Tadi kata kerjanya sia. Nah, jadi kesimpulannya ditinjau dari sisi bahasa, al-insan itu artinya yang pelupa. Secara sisi bahasa. Gitu. Sekarang kita tinjau sejarah atau pada kasus Adam yang di surat Toha ayat 115 tadi kan. Di atas ya, yang tadi kita baca tuh, walaqad ahidna
gitu kan? Sesungguhnya aku telah pernah mengadakan janji dengan Adam. Maka Adam telah nasia. Dan aku tidak menemukan pada Adam itu azam, kebulatan tekad, kekuatan semangat, kemantapan prinsip, strong personality. Nah itu. Dari teks ayat ini jelas kata nasia itu muncul pada periode Adam. Di sini yang suka jadi perdebatan. Jadi Adam itu manusia pertama apa sebelumnya udah ada manusia? Nah, jadi perdebatan para ilmuwan lagi itu. Ini kan ilmuwan yang kurang ngaji itu. Adam ini manusia pertama apa sebelumnya sudah ada manusia katanya? Nah, kata nasia itu muncul pada periode Adam. Dan apabila kita hubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan bahwa Allah akan menciptakan khalifah, gitu loh. Berarti khalifahlah yang siogia menjadi identitas kita. Karena Allah sebenarnya dia ingin menciptakan khalifah apa ingin menciptakan manusia? Khalifah. Gitu loh. Dia ingin menciptakan manusia, menciptakan khalifah. Nah, bukan manusia. Kalau manusia sudah ada yang suka menumpahkan darah, makanya mereka memprotes sama. Kenapa kau ciptakan yang selalu menumpahkan darah dan yang membuat kerusakan di bumi sih? Nah, itu. Khalifah. Berarti khalifah itulah yang siogia menjadi identitas kita. Nah, yang menjadi identitas kita itu adalah siogianya adalah khalifah, bukan insan. Insan itu bukan identitas kita. Lantas mengapa begitu banyaknya ayat yang memakai kata insan sebagai sebutan predikat kita? Pertanyaan lagi itu kan? Kenapa nggak langsung aja Allah memberi julukan kita khalifah? Nah, disitulah yang disebut dengan kun fayakun itu. Allah memang menciptakan segala sesuatu itu kun fayakun, proses. Jadi insan itu adalah proses untuk manusia menjadi seorang khalifah. Itu loh. Cantiknya Quran itu, cantiknya ayat Allah. Nggak ujuk-ujuk. Nih. Kun. Ada kata fa di sini, lupa. Selama ini kan kita menganggap kalau orang menganggap Allah menciptakan sesuatu, kalau berkata jadi maka jadi langsung gitu kan, saat itu juga gitu kan. Oh enggak. Ya perhatikan. Ini gunanya undang-undang bahasa tuh. Ini amar. Ada fa-nya bu. Fa-nya apa nih bu? Atof apa ma'iyah bu? Ini mudhari. Mudhari Pak Ustaz. Mudhari artinya nggak langsung jadi. Bu, nggak langsung jadi bu, pakai proses bu. Gitu loh. Emang kita ini lahir ke dunia langsung jadi begini gede gitu? Enggak, ada proses. Makanya kita perlunya kaji asal usul insan tuh. Itu loh. Falen zudil insan mimma kholid. Perhatikanlah dari apa kalian biar tahu. Gitu loh bu. Nah, kita simpulkan nih. Masih ada waktu ya, kita simpulkan. Jadi bisalah ada kesimpulan kita nih. Surat Toha
ayat 115 tadi dijelaskan bahwa ada janji atau komit sebelumnya, kemudian terjadilah satu proses. Ya. Prosesnya Adam tadi kan diciptakan menjadi khalifah. Jadi sebenarnya identitas kita itu adalah harusnya sebagai khalifah, bukan insan. Gitu. Sebelum nasia terjadi sebelum nasia di tengah-tengah proses itulah terjadi dan terbukti adanya kedoifan. Nah, adanya kedoifan yang berakibat nasia. Dan semuanya disebabkan belum berfungsinya azam. Jadi jelas dimensi insan atau nasia ini terjadi sebab belum azam pada janji, belum azam pada komit atau sumpah, atau dengan syahadah Allah. Belum. Nah, di An-Nisa 28, ya, relevansikan dengan yang menyatakan bahwa agar insan tidak merasa kesusahan maupun keberatan serta kepayahan dalam menjalankan statusnya sebagai khalifah, Allah jadikan insan bersifat doif agar manusia itu tidak susah, tidak kepayahan dalam tugasnya menjadi seorang khalifah. Maka dia ciptakan insan itu bersifat doif. Nah, jadi apa itu doif? Allah jadikan insan itu Bukan lemah, Bu. Kalau lemah, oh nggak bisa bos. Saya ini manusia yang lemah, tidak bisa jadi khalifah. Terbatas. Kalau Bu Haji Nur Santi lemah, dia nggak akan bisa bikin masjid, nggak akan bisa. Jadi bukan lemah, Bu, terbatas. Ibu terbatas, ya. Makanya butuh bantuan ke sana, bantuan ke sini, bantuan ke sana, bantuan ke sini. Kalau kita lemah, kita nggak akan bisa ngaji ke sini, Bu. Yang terbatas. Itu ada tunduk. Tapi keterbatasan itu adalah rahmah, Bu. Itu loh. Makhluk yang lemah yang diciptakan oleh Allah. Ada makhluk yang lemah keterbatasan. Nah, cuman terbatas itu bukan negatif, justru positif. Bayangkan kalau mata kita nggak terbatas, Bu, segala terlihat, atom, bakteri, virus, Bu. Hah? Menderita nggak, Bu? Hah? Kelihatan kamu. Bayangkan kalau telinga kita nggak terbatas, segala terdengar. Di Arab Saudi pun kedengaran kemarin, Pak Ustaz. Di Palestina tuh bam kedengar, Pak Ustaz. Menderita nggak, Bu? Yang disiksa di kubur kedengaran. Kalau mata nggak terbatas, Aziz pang iya meureun. Pangatoh-atohna. Ningali awewe baheno. Di jorona kumaha ya tanya. Sengaja dibuat terbatas agar kita tidak susah dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifah itu, Bu. Di dalam keterbatasan itulah kita berjuang. Gitu. Repot kita nggak terbatasi. Dibatasi semuanya. Ya Allah pengen tahu akhirat kumaha. Kewe. Bering mana lain nama. Gitu.
Namun hayang nyaho beritanya tinggal baca Quran gitu kan. Di Quran melengkap cerita tentang akhirat masih gak kumaha-kumaha nama. Bayangkan hidung gak terbatas, kabeh tercium bu. Bayangkan pula kalau ingatan kita gak terbatas. Ngeri juga bu. Jadi ingatan juga memang harus terbatas. Namun gak terbatas ingatan kita. Kemarin Indung baru meninggal, ibu kita. Sedih terus. Itu nggak seberapa bulan lupa dah bu kira-kira. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan lupa. Ya bosan dah. Memang dilupakan Allah. Memang Allah yang melupakannya. Nah, namun ingat terus, waduh, kemarin di sakiti sama laki-laki, waduh, pedih galau, hati hancur. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, lupa. Ibu pernah ketipu, nyuri hatena sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lupa. Coba bayangkan kalau ingat terus bu, wah, ngeri lah. Gitu. Lupa. Saya namun ingat dosa baheula, sayang syirik bu. Tidak ada manusia yang sedajal saya mah Allah. Namun ingat, wah cerik, malu era gitu. Nah, untungnya nggak sepokok gitu ya. Menjadi cerita gitu jadi pelajaran gitu ya. Karena kan sudah jadi cerita. Kita kan anak muda. Kejahatan maneh mah eueuh naon aja aing eueuh ibaratna. Maneh karek minum setengah botol oge geus oyak atuh. Saya dulu 24 jam bu mabok, 24 jam. Hidup di alam alkohol. Karena saya hidup di alam sadar itu nggak enak. Hidup di alam sadar itu saya nggak enak. Kenapa? Dibilang anak nakal, dibilang kurang ajar, dibilang setan. Nah, tambahin Pak Ustadz, tadi kalau ada nama-nama setan, yang kesekiannya saya, Bang WK itu setan. Gitu. Setan, sudah setan kau. Ya mudah-mudahan sekarang udah berubah jadi manusia gitu Pak Ustadz. Dulu setan ya Bu. Nggak enak. Sejahat-jahatnya, makanya ibu kalau punya anak, awas. Jangan kasih stigma pada anak kita. Bu, ucapan itu doa bu. Jangan. Sejahat sebaung-baungna budak, hatinya akan sakit kalau kita bilang mau. Sakit bu, nggak enak ya tadi. Dibilang sakit dah. Dan orang merasa diri orang benar gitu loh. Karena itu tadi ruh, dalam dirinya ada ruh, ruhnya itu yang meronta, ngerti nggak? Masa aku kau bilang nakal? Aku ini kan ruhullah, milik Allah. Kau tega menyebutkan aku nakal, sakit hati. Meronta dia. Hati-hatilah. Senakal-nakal anak jangan panggil dia si nakal, jangan. Bagewe. Gitu ya. Sakit bu. Sejahat-jahatnya orang hatinya akan sakit kalau dipanggil jahat. Itu fitrah Ustaz. Nah, untungnya nggak lupa dari. Makanya untuk menghilangkan kesadaran saya mabok Ustaz. Jadi mau orang mabok kan mau dibilang anjing babi pukimak juga nggak apa-apa ya kan, mana peduli dia gitu kan. Saya mah, wah mahal tuh saya bos orang kaya. Saya mah nggak suka oplosan, mensen, minuman murah gitu, orang miskin itu mah. Saya sekali minum habis 2 juta. Black label, red label, Contru, Chivas, padahal itulah. Bosan nggak tahu kan? Nggak tahu bosan. Makanya ya mudah-mudahan saya isi komah ya.
makanya kadang-kadang jadi ngajarnya ke diri sorangan ya, Bu, bukan sampai ibu-ibu ingetnya lagi nih mah ke diri sorangan, Bu. Masa ke diri sorangan ya, masa lain ke batu emang lain. Udah bilang sih, mudahan si koma. Man urusan awewe mah hese bos. Sok awewe pun awewe tulisnya, aduh anggarnya mata teh ke kiri ke kanan. Hese eta mah aduh. Nah, kudu jujur, Bro. Bisa. Cuman ya keturunan Bu ongko. Opa saya istrinya 11. Papa saya istrinya 7. Saya alhamdulillah masih 1 kalau 1. Belum nambah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus saya hiji gitu kan. Tolonglah kita ngerubah keturunan ya kan. Saya ingin memperbaiki keturunan. Mudah-mudahan si koma. Gitu. Oke, saya 4. Paham ya di sini ya. Jadi doa itu terbatas, Bu. Bukan lemah. Ibu kalau orang lemah nggak mungkin nyampe ke sini, Bu. Kita ini orang kuat. Kuat kita. Bukan lemah. Masa? Kita ini dari awal memang sudah kuat kok. Kita ini adalah manusia-manusia pilihan. Begitu spermatozoa muncrat, ya, dari zakarnya ayah kita dulu, itu berjuta-juta sel itu malah. Berjuta-juta sel itu, yang muncrat itu, yang jadi kita satu. Berarti kita kuat. Kita adalah makhluk di antara sekian calon makhluk yang berjuta-juta itu. Siapa bilang kita lemah? Siapa bilang kita lemah? Nabi Muhammad kalau lemah, dia dilemparin batu, dilemparin kotoran, dilemparin segala macam. Kalau dia lemah, dia pasti jadi Rasul. Nah, jadi Rasul teh geningan iya, jadi Rasul teh ya Allah, mah mending jadi supir. Karena dia kuat. Saya yakin ibu dengan segala macam problemanya lah kan, ada yang problema urusan duit, ada nama nggak kabeh ya masalah. Ada yang urusan salaki, ya, salaki ada urusan dengan anak, ada urusan dengan pepotongan segala macam lah itu kan. Tapi masih bisa kena hadir ngaji di sini itu kuat, Bu, artinya bukan lemah. Gitu. Awas, kuat. Nah, ibu nih udah umur berapa, Bu? 75 ya. Masih mau ngaji. Dulu oma saya 75 semodal. Gak kuat ke sawah. Bahasa Medan gitu bahasa. Jadi ngomong deh. Apa kabar ke Bukima? Kok kemana aja lah gue? Masih hidup ya kau nah ya. Tapi kalau di bahasa di Sunda itu kasar ya. Hampura weh. Tinggal minta hampura gampang ya. Ibu masih kuat ngaji itu, ibu kuat, Bu. Bukan lemah. Gitu loh. Cuman kadang-kadang kita sok merasa lemah. Aduh tuh bisa terboga duit. Ngomong terboga ya terboga we terus. Mata saya mau Haji, saya mah duit saya mah tak habis-habis. Datang, hilang, datang doi, hilang, datang doi, hilang, datang doi. Ini mau banyak-banyak Haji. Doa itu. Mata kita nginjem teh terjadi dari nginjem gua aja teh. Duitnya datang terus, dan duitnya tak habis-habis. Kita ngeluh, aduh, semoga duit deh. Sugesti-sugesti negatif yang kita tanamkan dalam diri kita itulah yang menjadi. Itu ada nggak setannya, Pak Ustaz? Kalau Ada ya, setan galau ada ya. Kibir ya. Tibir. Setan itu. Jadi setan itu nama-nama tadi itu semua. Itu kita semua sebenarnya, ngerti nggak? Ada dalam diri kita semua itu. Benar nggak, Pak Ustaz? Jadi siapa ya? Kita sendiri setannya.
detailnya, dimensi. Itulah ya. Kapan-kapan, karena waktunya udah habis 10 menit. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.